selamat pagi anak-anak kelas 3A, 3B, dan 3C. Apa kabar semuanya? Tentu kabar kita semua sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar bersama. Kita akan belajar buku tema 3B, yaitu subtema 1, pembelajaran 5 dan 6 tentang menyayangi tumbuhan dan hewan. Hari ini kita akan belajar buku tema 3B halaman 24 sampai 30. Nah, sebelum kita masuk pembelajaran, kita sudah belajar pembelajaran sebelumnya tentang meminta maaf. Oke, dengarkan Ibu baik-baik. Apakah kalian pernah minta maaf? Wah, pasti kita semua pernah meminta maaf. Nah, apakah kalian tahu bahwa meminta maaf itu adalah suatu sikap yang baik? Dan meminta maaf juga butuh keberanian dan kebesaran hati. Anak-anak, selain meminta maaf, ternyata ada hal yang juga bisa kita lakukan, yaitu hal yang baik. Apakah itu? Yuk, kita akan mulai pembelajaran hari ini. Yaitu tentang mendoakan orang lain. Ternyata meminta maaf dan mendoakan orang lain adalah hal yang baik. Bagaimana bisa? Mari kita membaca tulisan yang ada di layar. Mendoakan orang lain artinya kita mengharapkan orang lain mendapatkan kebaikan. Ingatlah untuk selalu berdoa, baik untuk dirimu maupun untuk orang lain. Nah, jadi jika kalian berdoa waktu kalian makan, bangun tidur, ataupun mau tidur, kita juga bisa mendoakan diri kita dan juga teman-teman ataupun orang lain. Contohnya, mendoakan papa atau mama yang mau berangkat bekerja. Kita berdoa, kita doakan agar orang tua kita dalam perlindungan Tuhan sehingga diberikan keselamatan dari berangkat hingga pulang dan kembali bertemu dengan kita tanpa kekurangan suatu apapun. Kita juga bisa mendoakan teman kita yang sedang sakit. Kita berdoa kepada Tuhan, kita meminta kesehatan, kesembuhan dari Tuhan agar teman kita bisa beraktivitas kembali. Nah, untuk berdoa kita juga harus bersikap yang baik. Jadi berdoa tidak boleh bermain-main ya. Kita lanjut kembali. Berdoa merupakan salah satu contoh perbuatan baik. Dengan selalu berbuat baik, kita dapat hidup dengan bahagia. Wah, ada pertanyaan di bawahnya. Pernahkah kamu mendoakan orang lain? Ayo jujur. Wah, ternyata kelas 3A, 3B, dan 3C mendoakan orang lain. Berarti kita juga menerapkan atau melakukan salah satu perbuatan baik. Itu bagus dan harus dilakukan. Nah, kenapa ya kita harus mendoakan orang lain? Karena mendoakan orang lain adalah kita juga mengharapkan orang lain mendapatkan kebaikan. Mendoakan orang lain juga salah satu contoh perbuatan yang baik. Oke, di sini ada seorang anak perempuan namanya Nina. Nina berbuat baik kepada tanaman dengan cara menyiramnya secara teratur.
Merawat tumbuhan dengan baik merupakan salah satu bentuk sikap baik terhadap makhluk hidup ciptaan Tuhan. Nah, banyak cara yang dapat kita lakukan untuk berbuat baik kepada makhluk hidup. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, berbuat baik kepada sesama manusia. Ya, contoh seperti yang tak sebelumnya, kita bisa mendoakan teman kita yang sedang sakit, atau jika keadaan new normal atau seperti pembelajaran sebelumnya saat kita masih sekolah, saat teman kita terjatuh, kita dapat menolong teman kita. Itu juga salah satu berbuat baik kepada sesama manusia. Berbuat baik kepada hewan. Siapa di antara kita memelihara hewan di rumah? Wah, pasti kita di antara kita ada yang memelihara hewan. Bagaimana cara berbuat baik pada hewan? Betul sekali, kita memberikan makanan, kita memberikan minuman, jika hewan kita sakit kita bawa ke dokter, lalu diberikan vaksin. Lalu yang ketiga, berbuat baik kepada tanaman. Bagaimana caranya? Seperti contoh pada gambar, yaitu menyiramnya secara teratur, lalu memberikan pupuk, lalu tanaman kita taruh di tempat yang terkena sinar matahari agar tanaman itu dapat bertumbuh dengan baik. Ya, hari ini kita selanjutnya akan belajar matematika. Perhatikan layar di depan. Ada soal yaitu Nina menggunakan 320 biji kacang merah dari kotak biru dan 280 biji kacang merah dari kotak hijau. Sementara itu, Deli mengambil 280 biji kacang merah dari kotak biru dan 320 biji kacang merah dari kotak hijau. Nah, pertanyaannya, berapa banyak biji kacang merah yang digunakan Nina seluruhnya? Jadi, yang ditanya adalah biji kacang merah. Oke, kita perhatikan biji kacang merah tadi jumlahnya 320 dari kotak biru dan dari kotak hijau 280 biji. Jadi kita fokusnya atau kita melihat tokohnya yang ditanya, yaitu Nina. Jadi pertanyaannya, berapa banyak biji kacang merah? Cara menjawabnya adalah banyak biji-bijian yang digunakan Nina dalam soal itu dapat ditulis dengan bentuk penjumlahan. Jadi 320 ditambah 280. Kita dapat menghitungnya dengan penjumlahan secara pendek, ya. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 2 ditambah 8 sama dengan 10. Jadi angka belakangnya itu 0, kita taruh di bawahnya. Lalu yang satu kita taruh di atas ratusan, ya, di atas 3. Jadi 1 ditambah 3 sama dengan 4, 4 ditambah 2 sama dengan 6. Jadi Nina dan Deli menggunakan biji kacang merah sebanyak 600. Nah, apakah banyak biji kacang merah yang digunakan Nina dan Deli sama banyaknya? Coba, kalau Deli berapa biji kacang merahnya? 280. Lalu dari kotak biru, lalu dia mengambil kembali dari kotak hijau 320. Sama dengan caranya dengan Nina. Jadi kita jumlahkan dahulu 280 ditambah 320. Kita dapat menghitungnya dengan cara penjumlahan secara pendek. Nah, jika kita hitung
hasilnya akan sama. 280 ditambah 320 adalah hasilnya 600. Jadi, apakah banyak biji kacang merah yang digunakan Nina dan Deli sama banyaknya? Sama banyaknya. Nina menggunakan 600 biji kacang merah dan Deli juga menggunakan biji kacang merah sebanyak 600. Ya, jika kita menghitungnya dengan cara matematika seperti yang di buku, 320 ditambah 280 sama dengan 280 ditambah 320. Itu adalah cara penulisan sifat pertukaran secara matematika. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua. Keranjang Deli berisi 92 stroberi, sedangkan keranjang Nina berisi 348 stroberi. Berapakah jumlah stroberi yang dipetik Deli dan Nina? Kalimat penyelesaiannya seperti ini. Kalimat matematika sesuai soal di atas adalah 92 ditambah 348 sama dengan titik-titik. Nah, kita dapat mengerjakan penjumlahan di atas dengan sifat pertukaran. Jadi ditukar. 92 ditambah 348 sama dengan, kita tukar 348 yang tadi di belakang kita taruh di depan. Jadi sama dengan 348 ditambah 92. Nah, jadi kalau sifat pertukaran kita tukar tempat. Misalkan 92 ini kita simbolkan atau kita lambangkan A, 348 itu B. Jadi A ditambah B sama dengan B ditambah A. Yuk kita hitung sekarang secara penjumlahan pendek. 348 ditambah 92. Ingat, kita tempatkan sesuai dengan nilai tempat, satuan, puluhan, dan ratusan. 8 ditambah 2 sama dengan 10. Jadi 0 ditaruh bawahnya, 1 taruh di atas 4. 1 ditambah 4 sama dengan 5. 5 ditambah 9 hasilnya adalah 14. 4 kita tulis, 1 kita simpan dahulu di atas 3. 1 ditambah 3 adalah 4. Karena di bawah 3 tidak ada angka, jadi kita turunkan atau kita tulis langsung. Jadi jumlah stroberi yang dipetik Deli dan Nina sebanyak 442. Ketika menyelesaikan soal cerita penjumlahan, kita dapat menggunakan sifat pertukaran. Sifat pertukaran pada penjumlahan dapat digunakan untuk mempermudah penghitungan. Ibu yakin dan percaya kelas 3A, 3B, dan 3C tentu bisa menjawab soal ini. Oke, wah, anak-anak ternyata pembelajaran kita sudah selesai. Sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa kembali di pelajaran atau pembelajaran selanjutnya. Dadah!